Halo, selamat datang di City Freedom. Senang bisa kembali beribadah online bersama-sama walaupun masih di rumah aja. Mari saya ajak kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita berikan yang terbaik, fokus untuk tinggikan Tuhan. Setelah itu kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pastor Michael Tenggala. Saya percaya memberkati kita semua dan jangan lupa mencatat. Let's enjoy the service. Hello, happy Sunday semua Freedom People. Saya mau baca satu ayat dari Mazmur 59 ayat 16-17. But I will sing of your strength. In the morning I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. You are my strength. I sing praise to you. You, God, are my fortress, my God on whom I can rely. Dialah Tuhan yang dapat kita andalkan. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita yang gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. We love you, Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di
usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berdasar perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berdasar perbuatanmu. Di hidupku Kau ajaib perkasa Tuhan, sungguh ajaib perbuatanmu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Dia Yesus yang mulia, amin. Dia ubahkan kehidupan kita, dan kita bertemu dengan terangnya Tuhan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu, dan
Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus saja. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus saja. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Kau datang buat setiap kami Tuhan. Pengorbanan kasih cukup buat setiap kami Yesus. We stand here and thank you for amazing Hai Church, Happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Saya berdoa dan percaya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Berarti kita dalam keadaan baik-baik aja. Nah, minggu ini saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu tentang pressure. Saya mau bahas tentang pressure minggu ini. Nah, mari kita sama-sama baca cerita berikut. Di Ibrani 10
ayat 35 sampai 36. Ini kali saya mau bacakan dari ESV version. Katakan begini, "Therefore do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised." Lalu kita loncat ke Matius 26 ayat 36 sampai 46, bahasa Indonesia aja. "Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.' Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.' Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah.' Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu.' Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga." Nah, waktu Yesus berdoa, saya yakin banget itu adalah doa yang sebenarnya yang kita layak untuk kita nguping. Itu pasti penting banget. Nah, bahkan saya mau bilang begini, ini adalah salah satu doa yang paling penting di Alkitab. Pertama, Yesus ajarin soal doa Bapa kami. Yang kedua ini, ya kan? 3 kali Yesus berdoa, dia katakan soal cup, soal cawan. Nah, konteksnya begini. Zaman dulu itu cara yang paling sering dilakukan atau dipakai untuk membunuh seorang raja adalah dengan cara meracuni minumannya. Makanya itu ada yang namanya cup bearer. Ingat kan di cerita Daniel. Nah, pertanyaan saya gini, what kind of king yang tahu ada racun di cawannya, tapi tetap dia pilih untuk minum dari cawan tersebut? Pasti dia adalah the confident king yang percaya begini, that death will not have the final say in his life. That king should be the king that confident, really confident, even under pressure. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kita semua nonton klip berikut ini. Mr. Wood. Good luck, Your Majesty. Mr. Wood. You've redecorated, Logue. I made it cozy. Some fresh air. There you are, darling. I'm a thistle sifter. I'm a sieve of sifted thistles, and a sieve of unsifted thistles. A sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles. Because I'm a Paddy, thistle sifter. darling, make sure it's not switched on. Remember, the red light will blink 4 times, and I've asked them to turn it off. Because we don't want that evil eye staring at you all the way through. 1 minute, sir. Oh, you'll be splendid. £40, sir. Logue. However this turns out, I don't know how to thank you for what you've done. Knighthood? Seconds. Forget everything else. And just say it to me. Say it to me as a friend.
in this grave hour, perhaps the most fateful in our history, I send to every household of my peoples, both at home and overseas, this message, spoken with the same depth of feeling for each one of you, as if I were able to cross your threshold and speak to you myself. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Klip yang tadi barusan kita nonton bercerita dari film The King's Speech. Jadi ini orang nggak ada keinginan untuk jadi raja sebenarnya, cuman karena keadaan dia harus jadi raja. Dan jadi raja artinya harus bisa berbicara depan umum. Nah, saya kemarin ngobrol-ngobrol ya, dia bilang gini, ada omongan yang berkata gini, ketakutan nomor 1 sekarang adalah berbicara depan publik. Mati itu nomor 2. Nggak percaya, lihat aja orang yang berkeliaran nggak pakai masker. Mungkin mereka lebih takut bicara depan umum daripada kena COVID. Oke, anyway, the same pressure is happening to me too. Ya, ngelihat muka semua orang yang datang tuh seakan-akan bilang gini, yang datang di ibadah tuh gini. Oke, sekarang you mau bilang apa? Kita tunggu. Oke, preaching can produce a whole lot of pressure. Sometimes gini, kalau orang bilang bagus ya puji Tuhan. Tapi kan kadang-kadang you gotta fake it till you make it gitu. Kadang-kadang fake it aja bilang kayaknya oke, kita pede gitu. Nah, the thing about preaching is not just about random talk or cute talk, speak nice dan sebagainya. Kita sedang bicara mengenai incorruptible gospel. Kita berdiri depan banyak orang dengan ekspektasi bahwa kita sudah dengar apa aja isi hati Tuhan untuk disampaikan pada orang yang mendengar. Nah, ini relevan nggak buat beberapa dari kita? Apa pernah kita ngalamin yang namanya pressure? Pressure untuk meet deadline misalnya. Pressure to perform. Pressure to meet other people expectation. Or should I say, pressure to meet other people unrealistic expectation. Financial pressure. Family pressure. Apalagi buat yang jomblo, pressure to get married. Ya kan? Kayak bilang ini, oh masih sendiri, masih jomblo. Kayak gitu kan. Nah, social media pressure. Misalnya, hari-hari ini tinggi banget social media pressure. Pressure gini, saya bilang minggu lalu, dia nggak peduli dengan rekening bank saudara, gender saudara, agama, umur, atau sosial status. It will come for anyone. Dia tanya siapa saja. Nah, kenapa saya mulai dengan ini topik? Kenapa saya lanjutkan dengan ini topik? Saya percaya gini, kita semua punya panggilan. We all have calling. Yang memang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Oke? Kita didesain untuk itu. Satu hal, iblis nggak bisa touch kita punya calling. The enemy cannot touch your call. Nggak bisa diganggu-gugat kita punya panggilan. Yang bisa dia ganggu adalah keyakinan atau confidence kita akan panggilan tersebut. Dan waktu dia mess up dengan keyakinan akan panggilan kita, maka kita akan jadi orang yang ragu atau enggan jalan di panggilan kita. Nah, cara dia ganggu confidence kita atau keyakinan kita adalah terbanyak lewat tekanan atau pressure. Karena gini, sebenarnya kita nggak tahu siapa kita sebenarnya sampai kita berada di bawah tekanan atau pressure. Nah, bisa jadi kita keren main musik di rumah, nyanyi di kamar mandi. Tapi gimana waktu kita di depan ribuan orang? Ya kira-kira seperti itulah. Nah, mungkin kita bisa
excited with our marriage waktu masih punya kerjaan, ya kan, good salary, mungkin ada air mancur yang keluar whiskey di rumah, mungkin anak-anak doing great at school. Nah, the question is, will you still be excited about your marriage jika pasanganmu nggak ada pekerjaan karena dipecat? Or you have problems with your kids. Maybe your kids on drugs. Nah, saya percaya banget kita semua masih bisa menyembah waktu semuanya fine. Everything can be handled. Tapi gini, apa kita masih bisa angkat tangan kita berdiri menyembah dengan semangat melayani waktu kita tahu ada penyakit yang sedang menggerogoti kita. Dan dokter bilang, it's final. Nggak bisa diapa-apain lagi. Will you still be worshiping like you used to be when you are at wheelchair? Dan berkata, Yesus baik. I know I have friends yang melakukan itu. Your faith is good when God sends you flower. Tapi gimana kalau kita lagi lihat keadaan seperti perapian yang menyala seperti Daniel? Masih bisa nggak kita bisa bilang, Tuhan akan tolong kita? Dan kalaupun Tuhan nggak tolong, kita tetap nggak akan nyembah Allah yang lain. Bisa nggak? Nah, tekanan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik jika kita punya confidence level yang baik. Faktanya adalah waktu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu aja cukup buat kita masuk dalam target listnya iblis. Saudara gini, demonic attack is real. Satan is real. Iblis itu real. Dan dia benci banget sama kita. Pernah punya pengalaman gini nggak? Kita dapat kerjaan yang dulu punya orang lain, atau jabatan orang lain, tapi orang itu masih bekerja di perusahaan yang sama. Pasti dia benci banget sama kita, apalagi kalau dia diturunin pangkatnya. Kayak gitulah kira-kira. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga punya pressure untuk bilang, semua oke. Ya kan? Apalagi gembala, pelayan Tuhan, dan leaders di gereja. Kurang rohani kayaknya kalau bilang not okay. Malah saya percaya gini, satu-satunya orang yang masih jalan menuju neraka dan masih bisa bilang God is good adalah orang-orang Kristen kadang-kadang. Dulu kita sering banget di gereja bilang gini, God is good, ya kan? All the time yang ngejawab. Dan all the time, God is good. Saya mau bilang, saudara, news flash, I'm not God. I'm not always good. Itu kebenarannya. Sebenarnya, that's okay. Kita kan perlu real. Jadi sebenarnya gini, yang matiin kita adalah tekanan dalam hidup ditambah dengan tekanan untuk pura-pura oke. Itu yang bikin kita hancur. Ada orang yang meledak dia bisa ekspresiin. Tapi ada orang yang meledak dia pendam di dalam. Dan itu akan mengakibatkan gini, kadang-kadang burnout. Contoh ya, saya tahu nggak umum di sini, tapi di Amerika semua mobil dari tahun 2017 ke atas ada yang namanya TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Karena setelah disurvei, sebenarnya penyumbang kecelakaan terbanyak waktu itu adalah ban meledak. Jadi sistem itu adalah untuk memonitor tekanan angin dalam satu ban. Too much atau terlalu kurang. Karena jika tekanan terlalu besar, ban tersebut potensi meledak. Tapi kalau kurang, bisa juga kempes dan kita nggak akan sampai dalam tujuan kita. Atau bahkan bisa terjadi kecelakaan. Akibatnya juga sama, nggak sampai ke tujuan. Oke. Nah, the trick is how to make balance pressure kan, sebenarnya kan. Waktu kita tahu too much or too little, kita manage. Nah, the definition of burnout adalah jika yang dituntut keluar dari kita adalah lebih besar dari resources yang tersedia untuk kita. Jadi kurang pressure bisa buat kita nggak sampai pada tujuan, tapi kebanyakan tekanan juga bisa mengakibatkan kita nggak sampai pada tujuan. Nah, terbanyak orang Kristen itu nggak mau ada tekanan, tuntutan apa-apa. Makanya mereka nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Kita mesti pilih, to grow or to comfort. Nggak bisa dua-duanya. Ya kan? Your pressure will make you pray. Your pressure will make you cry to God more. Your pressure will make you empathize to people that go through things. But once again, how do you know when the pressure is too much and what to do? Saya mau buka satu ayat. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. Bahasa Inggris katakan gini. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1.
3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked, spent night and day in an open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger in sea, in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger, thirst, and have gotten without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Nah, ini ditulis oleh Paulus yang nulis 2/3 dari Perjanjian Baru. Jadi kalau Yesus dan Rasul Paulus saja mengalami tekanan, saya yakin nggak peduli seberapa rohaninya kita, mungkin saudara makan minum perjamuan kudus untuk breakfast, you will still experience pressure. The options are begini. You cope with it like how the society told you, or you can be confident under pressure. Nah, saya mau bagikan 4 hal untuk tolong kita. Yang pertama, preview. Mau tetap confident dalam pressure, kita harus punya preview. Saya suka banget nonton film. Yang bikin frustrasi itu kalau nonton bukan sama orang yang biasa suka nonton. If you are movie goers, then you know. Saudara mesti tiba 30 menit sebelumnya sebelum film mulai. Antri popcorn, minuman, lalu masuk sebelum ada preview. Nah, kadang preview dari satu film itu masih jauh banget dari premiere day-nya. Tapi kalau it's a good preview, kita betah nontonnya. Nah, saya mau bilang ini, biarpun Black Panther 2 premiernya nanti tahun 2025, sampai tahun 2025, saya akan tetap nonton previewnya yang keluar. Ya kan? Karena cuman itu yang bisa saya pegang. Yang bikin kita tunggu-tunggu filmnya main. Saya percaya Tuhan kita adalah sutradara yang agung. Dia tulis setiap hidup kita. Tuhan yang memberi setiap kita preview atau janjinya. But sometimes it take a long time until the premiere day. Dan diantaranya tekanan demi tekanan akan datang. But I tell you this, keep holding on to the preview. Abraham diberi preview oleh Tuhan waktu dia dibawa keluar dari tendanya dan diperlihatkan bintang. Seperti itu nanti keturunannya. Cuman itu yang dipegang Abraham. Yusuf diberi preview oleh Tuhan bagaimana saudara-saudaranya akan menyembah dia. Walaupun dia diantaranya dijual dan segala macam. Cuman itu yang dipegang oleh Yusuf. Yesus. Coba tanya, kenapa Yesus mau mati di kayu salib? Karena dia sudah lihat lebih jauh, dia sudah lihat previewnya. Ibrani 12 ayat 2 katakan begini. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God. By the way, gini, we are that joy. It's not nail yang tahan dia di kayu salib, but your face and me. Yang kedua, place. Kita perlu tempat di mana kita bisa get easily connected with God. Dan biasanya di tempat ini kita mendapatkan preview itu, janji itu. Memang kita bisa connect dengan Tuhan di mana aja. Tapi pasti ada satu tempat yang waktu kita masuk di situ, it's like our sanctuary. Ya kadang-kadang kalau buat saya di mobil. Yesus pun demikian. Nah kalau kita baca Yesus berdoa di Taman Getsemani, di kitab Matius dan Markus, kesannya Yesus random pilih itu tempat. Tapi kalau baca di Lukas dengan detail, kita bisa dapatkan hal lain. Nah, coba aja baca Lukas 22 ayat 39 sampai 40. Dikatakan gini, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Nah, perhatiin ada kata apa? Sebagaimana biasa. Artinya apa? Ini bukan pertama kali Yesus berdoa di sana. Jadi ini bukan karena pressure, lalu Yesus ketemu ini tempat. Tapi Yesus sudah punya ini tempat sebelum terjadi tekanan-tekanan. Oke? Nah, jangan tunggu pressure datang, baru kita cari kita punya tempat yang kayak begitu. Kita perlu secara sengaja cari tempat tersebut. Mau di mana? Nah, jangan jadi orang Kristen 911, tahu kayak gimana? Cari Tuhan cuman waktu emergency. Jadi orang yang percaya Tuhan seperti di Mazmur 91 ayat 1. He who dwell, notice the word dwell, artinya tinggal di situ, berdiam di situ, konsisten. Nomor 3 people. Matius 26 ayat 36 sampai 37 katakan begini. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bukan artinya Yesus nggak mengasihi yang lain. Yesus lagi ajar kita gini, waktu kita ngalamin masa sulit, komunitas kita, teman-teman hangout kita, circle-nya harus tambah kecil. Kita perlu lebih selektif dengan siapa kita bergaul. Our circle gotta get smaller. Nah, dalam kata confidence ada kata yang esensi yaitu confide. Kita perlu yakin berada di komunitas yang tepat supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kita bisa confide each other. Nah, karena waktu kita dalam tekanan, sometimes kita lagi tidak menjadi diri kita sendiri. Kita vulnerable banget. Hal itu bahaya kalau disalahgunakan oleh orang-orang yang salah. Yesus yang sama di perahu waktu diterjang badai, murid-muridnya bangunin kan. Lalu Yesus menghardik badai. Adalah Yesus yang sama yang kali ini datang ke muridnya, gantian bangunin mereka. Lalu berkata apakah mereka nggak khawatir dirinya akan mati. Sama, konteksnya sama. The same exact conversation dengan yang waktu di perahu. Yesus yang sama. Nah, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Jangan sampai mereka bisa manipulasi kita waktu kita dalam keadaan sangat vulnerable. Then the loss is ours, gitu loh. Yesus nggak biarin dirinya dilihat oleh semua murid-muridnya bahwa dia berkeringat darah. Hanya kepada murid-murid yang sudah dipilih, yang tepat, yang diizinkan untuk melihat. Oke? Yang keempat, power yang terakhir. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Dikatakan begitu kan. Terus 4:4 dikatakan gini, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, pada akhirnya manusia akan mengecewakan. Jangan taruh harapan kita terlalu banyak pada manusia. Kenali sumber kekuatan yang lain. Yang utama yaitu pada Allah saja. Terbanyak waktu kita dalam tekanan yang jadi perhatian kita adalah hal-hal yang negatif. Kita fokus sama hal yang salah. Nah, waktu kejadian Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang kita ributin keringat jadi darah. Di film The Passion juga gitu. Kita fokus banget keringat jadi darah. Di study dengan teliti, dipelajari loh. Kenapa bisa keluar darah? Sampai kita miss dengan satu hal yang sangat esensi. Perhatiin di Lukas. Lukas 22 ayat 41-43. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mati, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kemenangan. Kita suka nggak sadar, despite all things that happens in our world today, we are still here. Despite all the virus break loose in this world, we are still here. Gak kekurangan satu apapun juga. Jangan cuma lihat the sweats of blood, tapi look the strength that comes from the heaven. Kita ini bukti hidup bahwa Tuhan kita itu hidup dan powerful. God is faithful. Saya mau tutup dengan satu ayat. Ulangan 32. Ya. Dikatakan begini, pasangkanlah telingamu hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengejaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai setunas muda, dan laksana deras hujan di atas tumbuh-tumbuhan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benarnya. Perhatikan gini, kata yang saya mau highlight yang terakhir, Tuhan gak pernah curang. Kalau ada satu hal yang sangat perlu saudara ingat dari sermon hari ini adalah tidak ada kecurangan pada Tuhan. Dia adil dan benar. Saya harap ini membantu untuk kita dari Senin sampai minggu depan. God bless. Happy Sunday. No weapons formed against me
It won't work, no weapon formed against me shall prosper. It won't work, no weapon formed against me shall prosper. It won't work, no weapon formed against me shall prosper. It won't work. God will do what He said He would do. He will stand by His word. He will come through. God will do what He said He would do. He will stand by His word. He will come through. No weapons formed against me shall prosper. It won't work, no weapon formed against me shall prosper. It won't work. God will do what He said He would do. He will stand by His word. He will come through. God will do what He said He would do. He will stand by His word. He will come through. No weapon formed against me shall prosper. It won't work, no weapon formed against me shall prosper. It won't work. Terima kasih Pastor Michael atas sharing firman Tuhannya. Kita belajar untuk mengerti tentang pressure dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita selalu. Buat saudara yang sudah setia join online service kita, thank you juga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.